Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pertumbuhan merupakan hal yang harus terjadi di dalam hidup ini. Namun kita harus memeliharanya. Demikian juga dengan pertumbuhan rohani atau pertumbuhan iman kita. Karena kita telah menerima hidup yang daripada Tuhan. Dan pertumbuhan itu terjadi. Dan kita harus sengaja memeliharanya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Tahukah saudara bahwa untuk melakukan hal-hal yang baik, maka kita pada umumnya tidak melakukannya secara otomatis. Melainkan kita perlu mengusahakannya. Namun melakukan hal-hal yang buruk dan yang jahat, kita dengan mudah melakukannya. Hal ini tidak heran, karena memang kecenderungan orang berdosa adalah melakukan hal-hal yang buruk dan jahat. Dan sebagai orang percaya, kita memang sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Namun kita masih ada di dalam darah dan daging. Oleh karena itu, melakukan perkara rohani tidak selalu otomatis terjadi, melainkan kita harus dengan sengaja menghidupinya. Namun sebagai orang percaya, kita bersyukur kita menghidupinya dengan kekuatan dari Roh Kudus. Saudara, mari kita membaca 2 Tawarikh pasal yang ke-17. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadja, Sakaria, Nathaniel, dan Mika, untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Sebadja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Top Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba, domba jantan, 7.700 ekor, dan kambing jantan, 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda, ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Inilah daftar kesatuan mereka menurut puak-puak mereka. Panglima-panglima dari Yehuda ialah Panglima Adna dengan 300.000 pahlawan yang gagah perkasa. Di samping dia Panglima Yohanan dengan 280.000 orang. Dan di samping dia Amasya bin Sikri yang dengan sukarela telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan 200.000 pahlawan yang gagah perkasa. Dan dari Benyamin ialah Eliada, seorang pahlawan yang gagah perkasa, dengan 200.000 orang yang bersenjatakan busur dan perisai. Di samping dia Yosabat dengan 180.000 orang yang bersenjata untuk berperang. Mereka itulah yang bertugas pada raja, selain daripada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Yosafat adalah raja yang takut akan Tuhan. Dan melalui firman Tuhan hari ini,
kita mendapatkan bagaimana Tuhan menyertai dia dan memperkuat kerajaan Yehuda. Sampai dengan perjanjian baru, memang nasihat firman Tuhan kepada kita adalah, jadilah kuat di dalam kekuatan kuasa daripada Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan? Yang pertama, hidup menurut firman Tuhan barulah dapat terlaksana dalam hidup kita ketika kita melakukannya dengan kesungguhan hati dan ketekunan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dengan tabah hati, ia, yaitu Raja Yosafat, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Saudara, kita mengenal Raja Yosafat dari firman Tuhan. Dia seorang raja yang takut akan Tuhan, raja yang baik yang mengikuti cara hidup Raja Daud. Namun saudara, dari bagian ini kita mendapatkan perspektif atau sisi lain dari Raja Yosafat, di mana Alkitab mengatakan dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan tiang berhala. Saudara, dia seorang yang takut akan Tuhan. Itu yang kita kenal dari Raja Yosafat. Namun bagian ini memberitahukan kepada kita bagaimana sesungguhnya daripada Raja Yosafat. Yaitu Alkitab mengatakan dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Saudara, artinya saudara-saudara, tidak mudah bagi Raja Yosafat untuk hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Maka itu Alkitab mengatakan ada kata-kata dengan tabah hati. Saudara, ini menggambarkan bahwa hidup menurut firman Tuhan itu bukanlah hal yang sifatnya otomatis. Di mana kita tanpa berpikir, kita tanpa merasa, kita melakukannya. Tapi justru saudara, ketika kita mau melakukan firman Tuhan, kita sangat terasa dalam hidup kita. Tidak mudah. Meskipun Raja Yosafat raja yang saleh, tetapi Alkitab memberitahukan apa yang terjadi dengan dirinya. Dia dengan sengaja hidup menurut jalan tunjukkan Tuhan. Di situ saudara memberitahukan kepada kita bagaimana kita bisa hidup menurut firman Tuhan. Maka saudara-saudara, tidak lain dan tidak bukan kita harus memiliki kesungguhan hati. Hati yang bulat. Atau kita berkata dengan tabah hati, bisa diterjemahkan dengan keberanian. Saudara, keberanian menunjukkan saudara-saudara ada sesuatu yang tidak mudah, tapi kita melakukan dengan sengaja melakukannya. Tapi tidak berhenti di sana, tabah hati menunjukkan ketekunan. Saudara, disitulah Tuhan Yesus memanggil kita menjadi murid-muridnya. Karena untuk menjadi murid, maka kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan dengan sengaja. Meskipun kita memiliki kebiasaan yang berbeda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita dengan sengaja mau hidup menurut firman Tuhan. Dan tahu bahwa ada harga yang harus dibayar. Namun kita bulatkan hati dan kita melakukan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Sebagaimana Raja Yosafat mengusahakannya. Yang kedua, kuasa rohani seorang percaya dapat saja tidak terlihat dengan mata jasmani. Tetapi pengaruh kuasa rohani itu dapat dirasakan oleh orang-orang sekitar. Saudara, firman Tuhan berkata begini, pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadya, Sakaria, Nathanael, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Zebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda. Sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba,
domba jantan 7.700 ekor, dan kambing jantan 7.700 ekor. Saudara, apa yang terjadi dengan sekitar bangsa Yehuda? Karena bangsa Yehuda mencari wajah Tuhan, dan Yosafat sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Bahkan dia dengan sengaja mengutus pembesar-pembesarnya untuk mengajar Taurat Tuhan di pelbagai kota, di kota Yehuda. Saudara, ada ketakutan besar di antara bangsa-bangsa tetangga daripada bangsa Yehuda. Ketakutan besar kenapa, saudara-saudara? Karena ketakutan itu bukan ketakutan kepada Raja Yosafat, tetapi ketakutan yang dari Tuhan. Saudara, luar biasa bukan? Bukan ketakutan yang dari Raja Yosafat, tetapi ketakutan yang dari Tuhan. Saudara, di sini memberitahukan kepada kita, di sini bukan berbicara tentang kekuatan lahiriah fisik, tetapi ada kuasa Allah yang bekerja, yang menimbulkan pengaruh bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Meskipun, saudara, kalau kita bicara kuasa Allah tidak terlihat dengan mata. Yang terlihat dengan mata adalah pasukan perang. Tetapi yang tidak terlihat oleh mata adalah Allah yang bekerja. Dan Alkitab berkata ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda. Bahkan saudara, orang-orang Filistin yang menjadi musuh bebuyutan orang Israel. Mereka membawa upeti dan persembahan kepada Raja Yosafat. Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh lupa bahwa kita telah menerima Roh Kudus. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita dari Kisah Rasul pasal 1:8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, Alkitab menekankan sekali, kamu akan menerima kuasa. Yaitu kuasa dari mana? Bukan kuasa fisikal, bukan kuasa jabatan, bukan kuasa ekonomi, bukan kuasa kepintaran, bukan kuasa budaya. Tapi Alkitab berkata kuasa daripada Roh Kudus itu, saudara. Saudara, maka itu saudara, setelah Pentakosta kita tidak heran pengaruh besar dari para murid-murid Tuhan di dalam mereka memberitakan kabar baik. Ada kuasa rohani yang tidak terlihat itu, yaitu pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara, rasul-rasul dan murid-murid tidak mempunyai apa-apa, tetapi saudara, mereka memiliki Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara, orang-orang sekitar akan heran melihat mereka. Mereka orang sederhana, tetapi mereka begitu berani memberitakan Injil. Dan dengan kuasa Roh Kudus, menusuk hati orang dengan firman Allah sehingga banyak orang datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya telah menerima Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita, tapi seberapa banyak orang percaya hidup di dalam kuasa Roh Kudus? Saudara, untuk hidup di dalam kuasa Roh Kudus, kita harus hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup dipenuhi Roh Kudus adalah kita dengan sengaja mau hidup di bawah kendali Roh Kudus. Saudara, di situ saudara, hidup orang percaya memberikan pengaruh yang besar, yaitu pengaruh rohani bagi lingkungan kita. Dan kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati firman-Mu dan menolong kami hidup sepadan dengan firman Tuhan. Dengan sengaja kami hidup di dalamnya, dan kami tahu ya Tuhan, kami adalah orang-orang percaya, saksi-saksi Kristus yang Tuhan akan pakai dan kuasa Roh Kudus menjadi kesaksian bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.